Mas Tanis, benar nggak sih kegiatan teror ini sudah menjadi bisnis yang bisa dipesan untuk kepentingan politik tertentu, Pak? Ini kan teori konspirasi, yang teori memang teror itu hanya cara. Teror itu hanya cara untuk mencapai tujuan. Ada tujuan besar lagi gitu. Makanya kalau kita lihat muaranya, kenapa ada kelompok ISIS, kenapa ada kelompok Al-Qaeda. Kelompok-kelompok ini kan punya tujuan besar. Intinya kekuasaan. Intinya kekuasaan. Jadi mereka ingin mencapai kekuasaan dengan cara teror. Kenapa dengan cara teror? Karena dengan cara-cara legal itu mereka nggak mampu. Biasanya kelompoknya kecil, biasanya minoritas. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Hari ini kita mau bahas tentang aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar yang terjadi pada 28 Maret 2021. Kapolri Listio Sigit bilang pihak kepolisian sudah menangkap 13 orang terduga teroris yang terkait dengan peristiwa ini. Dan mereka semua punya peran masing-masing, termasuk dalam memberikan doktrin dan mempersiapkan rencana jihad. Mereka juga bagian dari kelompok jaringan teroris Jamaah Ansarut Daulah atau JAD yang melakukan pengeboman di Filipina pada tahun 2018. Untuk membahas hal ini, saya sudah bersama dengan pengamat intelijen Stanislaus Rianta. Halo Pak Stanis, apa kabar Pak? Baik, Mbak. Pak Stanis, boleh dijelaskan Pak asal-usul JAD dan kabar terakhirnya bagaimana ini Pak? Apakah semua tokoh JAD sudah ditangkap polisi Pak? Ya, JAD mulai muncul tahun 2014 seiring dengan maraknya eksistensi ISIS di Timur Tengah. Waktu itu dipimpin oleh Aman Abdurrahman yang sekarang ada di penjara. Nah, tetapi tokoh sentral sekarang JAD ini sebenarnya dikuasai atau dipimpin oleh namanya Saifullah. Saifullah ini dulu adalah penjaga perpustakaan di Masjid Ibnu Mas'ud di Bogor yang sekarang sudah ditutup oleh pemerintah. Saifullah ini sekarang diduga berada di Afghanistan, dan dia yang mendanai banyak aksi teroris di Indonesia. Termasuk mendanai juga ada transaksi keuangan yang mengarah kepada kelompok MIT, Mujahidin Indonesia Timur. Nah, kenapa juga MIT? Karena MIT dan JAD ini sama-sama berafiliasi dengan ISIS. Nah, jadi Saifullah yang sekarang berada di Afghanistan ini menjadi semacam pengendali dari kelompok JAD. Nah, memang hubungannya cukup rumit karena ini kan yang kasus di Makassar ini sebenarnya berawal triggernya dari penangkapan pada bulan Januari. Ada 24 orang JAD ditangkap. Salah satu ditangkap, kemudian ditembak tewas, itu namanya Rizaldi. Rizaldi ini saudara dari pelaku bom di Filipina, yang pasangan suami istri. Ini Rizaldi ini saudaranya. Dan salah satu yang ditangkap kemarin juga adalah salah satunya adalah anak dari pelaku pasangan suami istri yang bom Filipina. Jadi anaknya itu ikut ditangkap di Makassar. Nah, Rizaldi ini adalah yang menikahkan pasangan bom di Makassar. Nah, dia semacam ideolog atau semacam boleh dikatakan godfather-nya dari pelaku bom bunuh diri di Makassar. Nah, kematian Rizaldi ini saya duga menjadi pemicu dari aksi Makassar. Dia juga dikejar oleh aparat keamanan karena pilihannya hanya ditangkap, maka dia memilih melakukan aksi tersebut. Nah, kenapa akhirnya bunuh diri? Kenapa mengajak istrinya? Karena memang mereka punya keyakinan, kita lihat dari surat wasiatnya, mereka punya keyakinan bahwa aksi bunuh diri itu akan membawa dia masuk ke surga. Makanya dia tidak mau sendirian, dia mengajak orang dekatnya, istrinya, makanya diajak melakukan aksi bunuh diri. Nah, uniknya, pasca aksi di Makassar beberapa hari kemudian terjadi aksi di Mabes Polri. Suratnya sama, mirip sekali, karakteristiknya sama, konten-kontennya sama. Makanya ketika muncul aksi di Makassar, kemudian surat wasiatnya itu disebar di media sosial, diduga ini menjadi inspirasi bagi pelaku aksi di Mabes Polri, karena suratnya identik kontennya itu identik. Jadi memang ini semacam menjadi wake up alarm. Nah, bahayanya adalah ketika seorang perempuan yang tidak berafiliasi dengan JAD, ya ini tidak berafiliasi, tidak ditemukan afiliasi, tetapi dia memang terpapar
ajaran ISIS karena terbukti di Instagramnya ada simbol-simbol ISIS. Ketika dia perempuan seorang diri berani melakukan aksi itu, ini berbahaya karena bisa memicu kelompok laki-laki yang lain. Perempuan aja berani, kenapa yang laki-laki tidak? Ini berbahaya. Jadi potensi aksi susulan memang dimungkinkan. Nah, seberapa bahayanya jihad di Indonesia? Jihad itu seringkali melakukan aksi yang sasaran utamanya sebenarnya dia anggap tagut, musuh yang harus diperangi mereka itu tagut. Itu pertama adalah polisi. Makanya seringkali aksi terhadap kantor polisi, terhadap pos polisi, terhadap polisi itu sering di Medan, Pekanbaru, Surabaya, kemudian Kalimantan Selatan, kemudian pernah serangan langsung kepada beberapa polisi termasuk aksi lone wolf. Polisi dianggap musuh yang diperangi, termasuk MIT kan juga menyerang polisi. Kedua, ketika setelah polisi adalah orang dari kelompok yang berbeda keyakinan, makanya sering menyerang gereja. Kalau di dalam ilmu intelijen, memang kalau setiap aksi itu ada yang namanya istilah RAE. R-nya itu reguler, A-nya alternatif, E-nya emergensi. Nah, sasaran regulernya memang mereka polisi. Setelah polisi kira-kira tidak bisa, dia akan membuat sasaran alternatifnya adalah tempat ibadah. Nah, kalau kantor polisi tidak bisa, tempat ibadah nggak bisa, dia akan menyerang tempat umum yang ada polisinya biasanya. Terjadi di Tamrin, Kampung Melayu, itu kan tempat-tempat umum yang ada polisinya. Jadi polanya seperti itu. Nah, 2 tahun yang lalu saya sudah membuat analisis, ada di media massa, bahwa trennya yang terjadi, yang dilakukan oleh JAD adalah aksi-aksi teror yang dilakukan oleh sel-sel keluarga. Terbukti kan itu di Surabaya, kemudian di Indramayu, bom Panci, kemudian di Filipina ini bom Jolo, ini bom gereja Katolik Jolo, ini kan juga suami istri dari Sulawesi JAD, kemudian Makassar kemarin, termasuk pelaku penusukan Pak Wiranto, yang bisa melakukan jihad, istilah mereka jihad aksi itu, adalah laki-laki akil balik. Makanya ketika ada aksi yang dilakukan oleh perempuan atau anak-anak, itu pasti bukan JI. Makanya berbeda karakter. Nah, ke depan memang dalam jangka pendek JAD akan sangat berbahaya, apalagi sudah ada trigger seperti ini, tetapi dalam jangka panjang JI lebih berbahaya karena dia sekarang melakukan konsolidasi, punya unit bisnis, punya masa cukup banyak, tetapi mereka lebih rapi dan lebih selain lebih JI dan JAD tadi, Pak, apakah ada kelompok teroris lain di Indonesia dan apakah juga bagian dari ISIS? Kalau bagian dari ISIS kan banyak. Ada JA, KDN, JAT, MIT, ada banyak. Mereka dengan mudah membuat kelompok-kelompok baru, tetapi memang kita membedakan dari ideologinya atau kelompok besarnya atau istilahnya kiblat dari kelompok ini hanya ada dua sebenarnya. Yang Al-Qaeda, pimpinan Osama bin Laden yang sudah tewas, dan ISIS. Jadi ada dua itu. Dan mereka memang cenderung tidak mau jadi satu di Timur Tengah, juga tidak rukun gitu. Kelompok yang berafiliasi dengan Al-Qaeda memang hanya JI, tapi yang ISIS ini ada banyak. Dan ISIS ini bisa propaganda sehingga muncul simpatisan atau pengikut yang tidak bergabung dengan kelompok perorangan. Inilah yang nanti dinamakan lone wolf. Lone wolf itu banyak aksi lone wolf di Indonesia sudah banyak ya, tidak serangannya biasanya ke polisi dan tempat ibadah. Tapi yang unik itu juga muncul namanya wolf pack. Jadi orang-orang yang lone wolf ini berkumpul jadi satu. Jadi yang terpapar secara langsung tapi berkumpul, dan ini sudah terjadi di Malaysia. Di Malaysia ada aksi atau kelompok wolf pack yang dikendalikan atau ada inisiatornya orang Indonesia. Pak Stanis, benar nggak sih kegiatan teror ini sudah menjadi bisnis yang bisa dipesan untuk kepentingan politik tertentu, Pak? Saya menduga kalau di Indonesia sih tidak sedangkal itu. Ini kan teori konspirasi, yang teori memang teror itu hanya cara untuk mencapai tujuan. Ada tujuan besar lagi gitu. Makanya kalau kita lihat muaranya, kenapa ada kelompok ISIS, kenapa ada kelompok Al-Qaeda, kelompok-kelompok ini kan punya tujuan besar, intinya kekuasaan. Jadi mereka ingin mencapai kekuasaan dengan cara teror. Kenapa dengan cara teror? Karena dengan cara-cara legal itu mereka nggak mampu. Biasanya kelompoknya kecil, biasanya minoritas. Jadi seperti itu. Makanya mereka menggunakan cara-cara ekstrim supaya dengan cepat dia bisa mendapatkan kekuasaannya. Tetapi kalau kita melihat surat wasiat yang kemarin ditulis oleh pelaku di Mabes Polri, memang dia menyinggung politik. Nah,
politik teror bukan untuk kepentingan politik dalam negeri, saya kira tidak. Walaupun mereka punya tujuan, memang tujuannya politik. Tujuan mereka politik adalah untuk menjadikan negara khilafah. Itu tujuan politik, iya, tujuan politik mereka. Tetapi kalau dihubungkan dengan politik praktis dalam negeri saat ini, saya kira ada hubungannya yaitu aktivitas politik atau dinamika politik ini menjadi salah satu faktor pendorong. Buktinya di dalam surat itu mereka menyebut Ahok. Ini kan sisa-sisa dari politik identitas tahun 2017 yang masih tertanam di benak pelaku. Dan itu ditulis di situ, berarti paling nggak menjadi salah satu faktor pendorong. Tetapi kalau dipakai langsung di dalam politik praktis, dalam konteks kasus kemarin, saya kira tidak. Kita kan sudah punya Densus 88 anti teror ya Pak ya, tapi sepertinya teroris ini kok tidak habis-habis gitu. Apa menurut Pak Stanis ada cara kerja Densus 88 yang perlu dievaluasi Pak? Cara mencegah atau cara memberantas teror kan tidak hanya penindakan. Densus kan di penindakan. Yang paling utama kan justru pencegahan. Yang bisa melakukan pencegahan dengan maksimal itu bukan pemerintah. Yang bisa melakukan pencegahan dengan maksimal itu adalah masyarakat. Tahun 2021 ini, sebelum aksi bom Makassar, ini ada 69 orang yang sudah ditangkap. Penangkapan-penangkapan ini kan menunjukkan bahwa Densus sudah bekerja untuk menangkap mereka. Nah, memang masih ada yang lolos aksi teror karena apa? Para orang ini tidak mudah dideteksi. Orang dengan paham radikal ini tidak mudah dideteksi karena mereka juga bersembunyi, berlindung di masyarakat biasa. Apalagi aksi lone wolf. Dia tidak bergabung dengan kelompok, dia memikirkan sendiri, merencanakan sendiri, aksi sendiri. Siapa yang menduga kalau pelaku kemarin Mabes Polri akan melakukan aksi teror? Orang tuanya pun nggak menduga. Orang tuanya yang sehari-hari dekat dan hidup bersama dia saja tidak tahu. Apalagi Densus ini. Makanya yang paling penting sebenarnya adalah memberikan kemampuan kepada masyarakat, kepada setiap keluarga untuk mengenali bagaimana jika orang itu terpapar paham radikal. Sehingga deteksi dini, cegah dini itu bisa dilakukan oleh tingkat paling rendah keluarga. Nah, ketika ada indikasi seperti itu, baru dilakukan kepada pemerintah, lalu dilakukan tindakan pencegahan atau penanganan supaya tidak menjadi aksi teror. Karena ideologi itu sangat sulit diubah. Yang bisa dilakukan ketika orang punya ideologi radikal adalah membuat dia taat hukum, supaya tidak melakukan aksi kekerasan, membuat dia lebih toleran. Tetapi ideologi itu tidak mungkin berubah, sangat sulit. Jadi, kalau ditanya kinerja Densus, 1.800 orang sejak tahun 2000 sampai 2018 ini kinerja Densus ditangkap, belum korban tewas, belum pencegahan. Kemarin kasus di setelah bom Makassar ditangkap di Condet, di Bekasi dan di Bima. Ada barang bukti sekitar puluhan bom siap ledak. Itu kalau tidak ditangkap Densus itu berbahaya, itu akan menjadi aksi susulan. Jadi memang kinerja pemerintah sudah maksimal, tetapi sebaiknya dioptimalkan lagi dengan berkolaborasi dengan masyarakat untuk melakukan pencegahan. Oke, ini pertanyaan terakhir Pak Stanis. Ketua Umum Pengurus Besar NU Kiai Said Akil mengatakan kalau kita semua sungguh ingin menghabisi terorisme sampai akar, Wahabi dan Salafi harus dilarang. Nah, Wahabi dan Salafi bukan kelompok teroris, tapi selangkah lagi menuju teroris karena ajaran mereka ekstrim. Nah, apakah Polri sudah menyentuh level itu, Pak? Untuk mencegah semakin banyak orang jadi teroris. Penegakan hukum, pencegahan ya, tetapi saya kira domain itu ada pada Kementerian Agama, karena itu kan terkait ajaran kan. Silakan aja ormas-ormas, PBNU atau yang lain atau Muhammadiyah atau yang lain itu mengusulkan kepada Kementerian Agama untuk sehingga nanti dibuat aturan bahwa ini adalah ajaran yang dilarang karena berbahaya, bisa menciptakan teroris. Saya kira peran serta ormas, peran serta Kementerian Agama ini penting. Jangan menyerahkan masalah terorisme ini hanya kepada Polri atau BNPT. Baik, Pak Stanis. Terima kasih Pak Stanis untuk waktunya. Sehat selalu, sukses selalu Pak Stanis. Terima kasih. Tagarian, sedemikian perbincangan saya bersama pengamat intelijen Stanislaus Rianta. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.